Saatnya kita simak beragam cerita menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Cerita Nusantara. Kali ini giliran kawan-kawan kami dari Jember, Jawa Timur dan Gorontalo. Di Jember ada jurnalis Tia Mediana dan juru kamera Ronaldo Seda, serta di Gorontalo ada Puspasari dan Kris Kamisma. Dan di Gorontalo ada info menarik apa nih? Puspa, silakan. Informasi pertama, saudara, mengantisipasi penyalahgunaan media sosial, pihak sekolah di Kabupaten Gorontalo membatasi siswa menggunakan ponsel. Hal ini dilakukan agar siswa, tentunya masih SD, agar fokus pada pelajaran. Pengguna media sosial terus meningkat, mulai dari orang dewasa hingga anak usia dini. Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo mengimbau agar seluruh sekolah mengawasi dan membatasi siswa menggunakan ponsel. Lantaran, baru-baru ini, siswa SD berkelahi hanya karena ketersinggungan di media sosial. Pengawasan penggunaan ponsel di usia dini juga untuk menghindari dampak negatif dari media sosial terhadap pertumbuhan anak. Karena beberapa bulan yang lalu kami menurunkan surat edaran kepada seluruh satuan pendidikan bagaimana untuk penanaman karakter siswa itu. Dan ini yang insya Allah akan kami evaluasi terus bagaimana penggunaan daripada bagaimana untuk pelaksanaan daripada edaran yang telah kami lakukan. SD Negeri 3 Telaga Kabupaten Gorontalo telah menerapkan pengawasan penggunaan ponsel oleh siswa. Penggunaan ponsel hanya diperbolehkan saat kebutuhan dalam proses belajar mengajar. Itu diberikan kebijakan kepada siswa, tapi ada hari-hari tertentu untuk menggunakan handphone. Misalnya ada pelajaran-pelajaran yang tertentu yang harus mereka lihat di handphone, itu bisa. Kalau untuk kesehariannya itu tidak diperbolehkan. Selain pengawasan di sekolah, peran orang tua diharapkan untuk membatasi penggunaan ponsel bagi anak-anak saat berada di luar jam sekolah. Tim Liputan, Kompas TV, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. Informasi selanjutnya, saudara, berawal dari hanya ingin coba-coba. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Gorontalo berhasil mengembangkan kue tradisional cucur menjadi usaha yang menjanjikan. Awalnya hanya dibantu oleh suami, namun saat ini sudah mempekerjakan 10 karyawan lebih. Memulai usaha sejak tahun 2017, Sylvia mencoba untuk mengembangkan kue tradisional cucur yang merupakan kue khas Gorontalo dan Sulawesi Utara. Bersama suami, Sylvia mulai merintis usaha penjualan kue cucur dengan berbagai tantangan yang tak mudah. Kue cucur ini pun diberi nama Cucur Cantik Telaga Jaya Mbak Sylvia yang berada di Kabupaten Gorontalo. Tanpa diduga, kue cucur Sylvia mulai diminati warga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan permintaan, Sylvia mulai memperkerjakan puluhan karyawan yang dibekali keahlian khusus. Kalau saya termasuk lumayan sih Kak, bahkan sudah jadi pelanggan sih kayaknya. Karena sebulan itu sampai tiga kali sih Kak kesini. Selain yang rasanya enak Kak ya, terus juga teksturnya juga lembut gitu kan. Terus yang paling ini tuh variannya sih Kak yang ini. Jadi kalau misalnya kan di lain kan biasa cuma itu doang nih rasanya. Kalau di sini kan berbagai varian kan, sampai nangka, durian, di sini ada sih Kak gitu. Agar makin menarik, kue cucur pun dibuat dengan berbagai varian rasa, mulai dari rasa original, spesial gula merah, coklat, hingga varian rasa buah nangka dan durian. Permintaan kue cucur setiap hari terus meningkat, kini dalam sehari, pesanan kue cucur bisa mencapai 4 hingga 5.000 biji, dengan harga bervariasi mulai dari 20 hingga Rp30.000 per kotak isi 10 biji. Jadi awalnya itu saya cuma coba-coba dulu awalnya. Setelah kami coba-coba, akhirnya ada yang minat dan alhamdulillah sudah banyak pembeli dan peminat. Kami mulai merintis usaha ini dari 2017 akhir sampai dengan sekarang ini. Alhamdulillah pindah di galeri ini 2024. Jadi sekarang sudah mulai berkembang lagi dan kami memiliki karyawan kurang lebih 10 orang. Dari awalnya kami itu tidak punya karyawan, saya sendiri dan suami yang mengelola
Tapi alhamdulillah setelah kami kerjasama, saling bahu-membahu, alhamdulillah usaha ini bisa lancar. Sylvia mengaku UMKM ini menjadi salah satu wadah dalam membuka peluang kerja bagi warga Gorontalo demi mengurangi angka pengangguran. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Demikian dua informasi yang dapat kami sampaikan dari Kompas TV Biro Gorontalo untuk segmen Cerita Nusantara kali ini. Kembali ke studio Bella. Baik, kalau nanti ke Gorontalo harus mampir di sana dan membawa cucur sebagai oleh-oleh. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Puspasari dan Kris Kamisma dari Gorontalo. Sebelumnya ada Pia Mediana dan Ronaldo Seda dari Jember, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.